alasan di hari Jumat Agung ini, marilah bersatu hati membulatkan tekad untuk terus maju dalam iman. Pada dasarnya salib adalah lambang yang memalukan, simbol kehinaan. Tapi Yesus Kristus anak Allah yang maha tinggi rela menerimanya demi keselamatan kita. Mari kita berjalan di jalan salib sambil terus mengingat penderitaan yang maha dahsyat yang telah ditimpakan kepadanya akibat kejamnya dosa. Sekaligus pandanglah kayu palang itu yang adalah wujud cinta kasih Allah yang maha agung bagi manusia dan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mengagungkannya dalam nyanyian Kidung Jemaat 35 bait pertama dan ketiga, Tercurah Darah Tuhanku. Kami menyembah dan bersyukur kepadamu, ya Bapa Surgawi. Bagaikan penjahat yang harus diadili, Yesus Kristus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan Mahkamah Agung mendesak Pilatus agar menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Di taman Getsemani, Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika Engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu berjalan. Tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga menurutnya mereka sebagai anti darah. Kenapa Engkau supaya jangan ke dalam kehidupan? Yudas dan para prajurit serta imam-imam besar masuk ke kamar. Kalian semua tunggu tanah dari ya, kalian minta mencium salah soal dari mereka tangkap orang itu. Nabi, dua murid Yesus bantu membawa pedang, dan Petrus mengambil pedang untuk memotong telinga salah satu imam besar. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarung. Sebab orang selepas mengambil pedang akan binasa oleh pedang. Itu suatu mujizat. Apakah aku seorang mujizat? Kamu datang dari pedang. Tiap hari aku ada di tengahmu. Dalam bait Allah, kamu tidak menangkap. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan selesai. Kamu, tangkap dia, seret dia dan bawa dia ke Pilatus. Para prajurit membawa Yesus ke Pontius Pilatus dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Dan mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah memeriksa di dua orang. tuanku.
Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi datang ke sini? Orang ini telah mengasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di Bait Suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Sabar. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati orang ini bersalah. Dia melarang orang-orang membayar pajak kepada kaisar dan menyebut dirinya Mesias seorang raja. Apakah kau raja orang Yahudi? Dia mulai dari Galilea dan sampai ke sini. Galilea? Dia ini orang Galilea? Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah dia masih di Yerusalem? Bawa ke Herodes. Siapakah engkau sebenarnya? Siapakah yang menjadi murid-murid? Orang-orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, dia telah bisa dengan semua orang. Dia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Yang mulia, hajar dia, hajar! Hajar dia! Kembalikan dia ke Pilatus. Angkat dia! Angkat! Bicara! Tuanku, orang ini tidak pantas untuk dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Untuk kali kedua. Kau harus membebaskan seorang tahanan pada area ini. Bebaskan Barabas bagi kami dan lenyapkan orang ini. Sabar. Saya tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Jangan, dia tidak bersalah. Kamu. Cambuk dia. Cambuk dia. Salam, hai raja orang Yahudi. Salibkan dia. Salibkan dia. Suruh dia berdiri. Angkat. Tetapi mereka tidak dengan suara keras adalah Yesus harus disalibkan.
Tapi dia telah menjadikan kekuatan kepada ini dan berada kepada mereka untuk bisa. Sebaliknya, ia menggunakan selawat yang diberikan kepada pemberontakan dan pembunuhan. Jadi, kalau bersama dengan Bawa dia! Hajar! Hajar! Ayo! Hajar! Hajar! Hajar!
Kamu siapa kamu? Dari klinik. Bantu dia. Putus kendalinya. Angkat. Angkat dia. Takut. Apabila disaksikan oleh orang banyak, tetapi apakah kita bersedia kalau terjatuh? Ataukah kita tidak mau sekali karena bila orang lain apakah kita bersedia kalau mereka sebagaimana dilakukan oleh Simon dari Kirene? Apakah kita mempunyai hati untuk orang-orang miskin, untuk mereka yang amat tanpa harapan? Buat kita walaupun hanya sangat kita yang mereka tidak hanya menangis, tetapi mereka bersedia di jalan sengsara. Yesus berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis. Yesus terjatuh di hadapan Maria ibunya dan beberapa putri-putri Yerusalem, dan mereka memberikan Yesus minum. Tuhan, kami menangis Engkau. Minumlah, minum. Apalagi kayak gini. Sudah, minggir, angkat dia, minggir. Bawa dia, angkat dia.
ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak termasuk dalam hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia direbukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mereka merobek jubah Yesus. Dan memangku kaki serta tangannya tersalib bersama dengan dua orang penjahat. Tahan talinya. Ambil tali. Sini maju dulu, sini. Maju sedikit. Ini. Just one. Berarti kedekatan. Ada nanti. Sini tanda. Salib Yesus berdiri tepat di tengah kedua penjahat itu. Lepaskan dari sini. Tarik talinya. Yesus berseru, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan Yesus disalibkan di antara penjahat seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Orang lainnya selamatkan, biarlah yang selamatkan dirinya. Ya, jika engkau Mesias, selamatkan dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan suatu mujizatmu.
kita menyanyi dari Rohani 56, Penebusku di Salib. Penebusku di salib, darah besar dan nestapa, anak Bapa, mana kuatku teguh, mana kemuliaanmu. Penebusku di salib, Dia yang berlaku, darahku dari laknat luput lagi. Yesus Kristus menderita di salib akibat dosa-dosa kita. Dosa kita dipakukan pada salibnya. Maka janganlah kita mengulangi berbagai macam dosa dalam bangsa. Inilah jubah ajaib itu. Jangan dibagi-bagi. Saya usulkan kita undi saja. Wah, apa yang menang? Wah, kau yang menang. Kau apakan jubah itu? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil kepastian hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebabnya Allah senang meninggikan dia dan memuliakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Penebusku di salib. Penebusku di salib, Aku tidak putus asa dalam susah, tiada lagi ku pernah lihat menyerah. Penebusku di salib, aku berdoa setia bagi dia, baru dibaptiskannya dalam kematiannya. Prajurit memakai tangga dan memangku tulisan di atas kepala Yesus. Di atas kepalanya tertulis
inilah raja orang Yahudi. Dan mereka memberikan Yesus air anggur asam di atas kepala Yesus. Selamatkanlah dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Oh, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Ia yang tidak bersalah, tapi menerima hukuman setimpal dengan kami. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Maria, ibu Yesus bersama teman-teman dan murid yang dikasihi Yesus berdiri di jalan sengsaranya. Maria melihat kesaktian dan kesengsaraan, kesakitan dan Yesus melihat ibunya lalu berkata, Ibu, inilah anakku. kepada Yesus ibunya berkata, Anakku, inilah ibumu. sejak saat itu murid yang dikasihinya menerima Maria di dalam keluarga. Yesus melihat ke atas dan bertanya kepada bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pertemuan Maria dan Yesus sangat mengharukan. Kasih sayang Maria terhadap Yesus putranya serta kasih sayang Yesus terhadap Maria, ibunya sangat memiliki perasaan. Tidaklah mudah untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih terhadap orang yang sedang dimusuhi banyak orang. Juga tidak mudah untuk memperlihatkan keprihatinan mengenai masa depan seseorang, apalagi kalau dirinya sedang diujuk tanduk. Tetapi kasih dan kesetiaan seperti Maria dan Yesus, inilah yang kini amat dibutuhkan oleh dunia. Agar manusia saling peduli, agar manusia saling menopang demi masa depan yang berpengharapan. Ya Tuhan Maha Murah, kami mengaku sering tak setia terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering menyakitimu melalui curahan kebenaran dan kebangkitan kami. Ampunilah kami menurut kasih setiamu yang kekal. Berpaling dan sertailah kami agar kami saling peduli. anugerahkanlah kasih sayang dan kesetiaan seperti Maria. Berilah kami hati yang senantiasa terbuka untuk saling mengerti, saling menerima keadaan dan keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dihapuskan dosa Kidung Jemaat 36. Aku
yang lama tergantung di kayu salib, Yesus merasakan dahaga dan berkata, Aku haus. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulang. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai ganti, sebab ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Film Jemaat 54 bait pertama. Melihat semua yang tertulis telah tergenapi, Yesus pun berkata, Sudah selesai. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan
nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Terpujilah Allah. Sungguh, dia ini orang benar. dan sesudah itu seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi di situ. Maka pulanglah mereka sambil